beberapa kali banyak loh Mas, anak-anak seperti itu dengan keluhan demam tinggi, habis itu tiba-tiba kejang. Kita melakukan penatalasaan kepada pasien yang datang ke UGD itu bukan berdasarkan siapa. Anak-anak itu apalagi banyak yang demam tiba-tiba itu kalau tengah malam. Padahal tadi pagi lo masih nggak apa-apa dok, sore tadi masih nggak apa-apa, tapi ini tiba-tiba demam. Selamat pagi Merdos. Selamat pagi Merdos. Ketemu lagi dengan host tercinta Anda dan saya Fendi. Saya Angga. Kembali di podcastnya RSya Merspeed. Iya. Kenapa kok gantung ya? Sudah sarapan? Karena udah sarapan makanya semangat ini gitu loh. Soalnya pasti Merdos ini kangen dengan host tercinta ya. Oke, boleh. Bisa ya. Pede sekali. Pede harus. Oke, Mas, sekarang kita ngobrol dengan narasumber kita yang ini dulu nggak pernah ya Mas ya? Belum pernah ya dulu ya? pernah sih sekali. Satu kali. Tapi nggak sama saya sekali. Iya, betul. Sama Mas juga? Apa enggak juga? Enggak juga. Berarti kan kalau dengan kita baru pertama kali ini. Iya. Kita tapi sering kalau kita ada kegiatan atau event-event talk show lah, kita sering nih sama beliau ini. Untuk hari ini kita buat sampai sakit karena ketawa. Ngapain? Ketahuan melihat kita karena kita host terkocak sepanjang masa. Kata ya dokter ya yang ke sini ya. Yang sini sih. Di Merspace ya. Oke. Oke, langsung aja yuk. Ini dia Dokter Karlina. Ya, beliau ini dokter yang praktek di UGD RSya Kendang-Sari. Selamat pagi dokter, apa kabar dokter? Selamat pagi. Ya, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Iya. Oh ya, sekali lagi selain dokter juga kepala UGD kita nih di RSya Men. Nah, betul, terbaik. Sesuai dengan temanya. Apa tuh Mas temanya? Kita akan bicara tentang UGD. Sebenarnya UGD itu kapan sih orang itu harus ke UGD? Terus kalau UGD di RSya Kendang-Sari kita kan tahu sendiri ya dokter ya. Kalau kita kan rumah sakit ibu dan anak, apakah UGD kita itu memang hanya untuk ibu dan anak aja? Gitu dokter. Monggo dokter harus seperti apa? Nah, tadi kan dibahas ya, namanya saja UGD. Unit gawat darurat. Jadi unit itu diperuntukkan untuk semua kasus gawat darurat. Meskipun di rumah sakit ibu dan anak tidak hanya kasus ibu dan anak aja, tapi dewasa laki-laki pun, bapak-bapak, nenek-nenek pun, kakek-kakek boleh semuanya ke UGD. Nah, kembali lagi, apa aja yang bisa dikerjakan di UGD? Semua penyakit, karena pada dasarnya UGD itu dokternya kan dokter umum ya. Jadi kita bisa menangani sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Tapi jika membutuhkan penata-laksanaan lanjutan, kemungkinan dari kami pasti ada opsi kalau memang di rumah sakit kami tidak bisa, kami bisa merujuk ke rumah sakit lain. Itu dia. Jadi all gender, all usia. Ngapain kok genre musik? Main musik. Ya kan, all gender, all usia, semua usia, segala usia bisa. Jadi untuk para medis jangan takut kalau memang ada sesuatu yang memang dikhawatirkan atau gawat darurat. Langsung aja datang ke RSya Kendang-Sari nggak apa-apa. Ke UGD-nya. Nggak harus ibu atau anak saja. Bapak-bapak, tante-tante, om-om. Nyanyi mas. Dari tadi mau nyanyi terus ya? Iya tapi bener kan? Oke, kita tanya. Dokter, tadi kan sebenarnya sakitnya itu seperti apa sih dok yang bisa ditangani di UGD kita ini gitu loh? Semua kasus yang memang dirasa memang contoh nih, Pak Angga ya. Aduh, kakak sakit. Dokter. Oh kakak. Iya. Kakak Angga nih ya. Oke, kita sebut saja kakak ya. Kakak ini perutnya sakit. Malam-malam kan bingung tuh mau kemana. Kebetulan posisinya dekat sama RSya Kendang-Sari. Datang saja, nanti kita akan melakukan penata-laksanaan. Kalau nyeri perutnya memang berhubungan dengan kondisi-kondisi lambung, katakan ya kita berikan obat sesuai dengan lambungnya. Kalau memang kondisinya ternyata ada sesuatu, butuh pemeriksaan lanjutan atau apa, kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, bahkan USG pun kita bisa melakukan.
Oh, begitu dokter Gitu. ya. Nah, selain itu juga kasus-kasus apalagi ya banyak, kejang yang ada, beberapa kali banyak loh Mas. Anak-anak seperti itu dengan keluhan demam tinggi, habis itu tiba-tiba kejang, dibawa ke UGD, ya bisa kita lakukan penata laksanaan di sana. Karena termasuk di gawat daruratnya itu tadi dok Iya, ya, kegawatan betul, gitu ya. kegawatan. Tapi tidak hanya kasus gawat saja, batuk pilek pun kalau memang pas malam-malam tuh ya kan, tidak ada dokter praktek, mana ada praktek buka tengah malam jam 1 ya kan, betul. terus tidur nggak bisa tidur karena keganggu karena batuk, datang saja. IGD lah Bisa. solusinya. Iya, IGD kita 24 jam. Jadi kapanpun Anda membutuhkan pelayanan kesehatan, kondisi apapun, kita tetap bisa menangani. Ngomongin kegawat daruratan, sampai belibet nih Mas. Oke. Di IGD itu pasti kan pasien itu gawat darurat pasti ya? Atau Ada yang gawat darurat atau ada yang atau apalagi kalau tengah malam nah. Saya ingin belibet sekali Mas. Yang ingin saya tanyakan, hal lucu apa yang dokter pernah alami saat ada di IGD? Yang unik. Mungkin pasien itu tiba-tiba buru-buru atau apa, sampai yang mungkin yang sakit itu sebenarnya anaknya tapi yang diperiksa malah bapaknya gitu. Kayak itu hal unik tuh Mas ya. Itu ada hal unik apa deh apapun dok. Kalau yang kayak itu tadi kadang memang ada ya. Jadi orang tua itu bawa anaknya berobat, katakan demam nih tengah malam, panik tuh, dok anak saya demam ini. Oh iya, kami lakukan penata laksanaan, sudah dilakukan penata laksanaan, akhirnya salah satu orang tuanya kami arahkan untuk daftar. Oke. Saat daftar ke depan, bapaknya kan nih yang daftar, datang membawakan kitir, dan ternyata yang didaftarkan sama bapaknya itu ibunya. Ada dok ya, gitu ya. Terus jawab tuh ditanya gini, Gimana? Bapak, ini tadi adiknya sudah didaftarkan, sudah. Kemarin yang di sini tuh ibunya habis melahirkan di sini, jadi yang saya daftarkan ibunya. Wah, itu jadinya. Yang sakit bapak yang didaftarkan. Tapi tetap kan dok yang diperiksa tetap adiknya yang sakit gitu ya. Iya, makanya sudah kita lakukan penata laksanaan dulu. Setelah dilakukan penata laksanaan, baru administrasinya mengikuti sambil berjalan. Jadi penanganannya cepat, administrasinya betul. Dan untungnya dokter kita, apalagi dokter kalian teliti dong Mas. Ya sakit ya tetap ya sakit. Harus dong. Iya Masa dong. ya Harus didaftarkan ya diperiksa padahal didaftarkan belum tentu saya sakit gitu. Harus dong. Terus itu dok, di UGD itu kan kalau kita lihat itu kan ada kayak apa ya, triase gitu ya. Ini sebenarnya apa sih dok? Ya, triase itu adalah metode kita untuk mengelompokkan pasien. Saat di UGD. Saat di UGD. Jadi pasien datang itu triasenya ada macam-macam. Triase itu kita bagi dalam beberapa warna ya gampangnya. Merah, kuning, hijau, dan merah. Hitam. Bukan biru ya, pelangi itu namanya. Ya tadi video ya. Oke, merah itu tandanya benar-benar gawat darurat. Kalau kuning itu gawat tapi tidak darurat. Hijau tidak gawat, tidak darurat. Hitam itu sudah. Sudah. Jadi saat datang itu ternyata ya semoga jangan sampai ya pasien itu sudah meninggal dunia. Itu termasuk triasenya hitam. Contohnya dok yang misalnya merah tadi dok, pertama merah ya Mas? Merah, yang gawat sekali itu seperti apa dok? Anak datang dengan kejang. Itu sudah merah dok ya? Itu merah. Gawat dan darurat, anak datang kejang, demam tinggi, ya kita langsung. Berarti ada pasien seperti apapun di UGD itu, yang kasusnya ringan ya, katakan triasenya hijau, tidak gawat, tidak darurat, batuk pilek tuh katakan, terus ada mual muntah, katakan nyeri perut, dan ada pasien anak datang dengan kejang, ya otomatis itu termasuk triase merah. Kita harus melakukan penata laksanaan segera. Itu yang didahulukan, gitu dok ya? Iya betul, itu yang didahulukan. Jadi kita melakukan penata laksanaan kepada pasien yang datang ke UGD itu bukan berdasarkan siapa yang duluan, tapi berdasarkan kondisi pasien, mana yang butuh penanganan lebih dulu. Kalau seandainya keluhannya contoh, maaf ya, ini
Dok, saya pusing dari kemarin. Waktu ditensi tensinya baik. Waktu dicek suhunya normal. Pusing aja. Pusingnya gimana sampai nyeri? Enggak, pusing aja, lemes, nggak mau makan. Berapa hari nggak mau makan? 2 jam. Itu kan nggak darurat namanya. Jadi kalau ada kondisi yang lain dan sekiranya butuh penanganan segera, ya otomatis kami pasti akan menjelaskan, Bapak, Ibu, mohon maaf, ini ada pasien yang butuh penanganan segera. Kan kita nggak mungkin, Bu, ini pasiennya kalau dapat kan nggak gitu kan. Mohon maaf, ini ada pasien yang butuh penata laksanaan segera. Jadi kami izin melakukan penata laksanaan untuk pasien tersebut ya. Nah itu informasi penting tuh Mas untuk para merdos, untuk para pasien. Jadi berbeda saat seperti saat di klinik atau di poli ya. Kalau di poli itu kan berdasarkan urutan pendaftaran. Kalau kedatangan juga kan seperti itu kan. Nah, kalau di UGD berdasarkan dari triasenya tadi. Siapapun yang datang masuk pasti kita lakukan triase dulu. Betul sekali. Jadi kalau memang ini butuh penata laksanaan segera, ya itu yang Kalau di IGD itu Dok, terbanyak Dok yang dokter pernah alami itu kasusnya apa Dok? Anak-anak kah? Ibu kah? Mas Angga kah? Maksudnya om gitu loh. Om atau bapak-bapak gitu. Apa dalam kasus kejang kah untuk anak, untuk ibu tuh atau melahirkan atau pendarahan atau seperti apa yang paling banyak tuh Dok yang pernah dokter alami? Ya, kebanyakan ya nggak jauh-jauh dari memang namanya rumah sakit kita ya, rumah sakit ibu dan anak. Rata-rata memang pasien anak. Seringnya di situ Dok ya. Pasien anak yang banyak datang ya mungkin karena orang tua khawatir sama kondisi anak kan. Kan sekarang anak-anak itu apalagi banyak yang demam tiba-tiba itu kalau tengah malam. Padahal tadi pagi lo masih nggak apa-apa Dok, sore tadi masih nggak apa-apa, tapi ini tiba-tiba demam. Nah kayak gitu. Tapi rata-rata ya itu demam. Terus batuk pilek, tiba-tiba sesak, kayak gitu ya banyak. Nah untuk kasus ibu-ibu kebanyakan memang melahirkan. Jadi di rumah itu tiba-tiba kayak keluar kayak cairan dari jalan lahir, keluar flek darah, ya kayak gitu-gitu banyak juga. Karena kan memang namanya melahirkan kan tidak bisa dipastikan ya. Memang ada tuh taksiran melahirkan, tapi kebanyakan nggak mungkin lepas di tanggal itu, bisa maju, bisa mundur. Ya ada juga yang pas sih, oh iya benar tanggal ini. Tapi kan itu tidak bisa direncanakan. Puasanya ya di atas. Betul. Nah ada lagi tuh Mas, saya masih ingat nih. Apa itu? Ada ingat nih. Biasanya tuh ada pasien tuh ragu-ragu Mas. Contohnya seperti gini misalnya, Dok, saya keluar darah nih, flek, tapi sedikit. Apakah nggak apa-apa ya? Gitu. Apakah saya memang harus dibawa ke IGD atau nggak usah? Saya cuman soalnya sekarang udah nggak keluar lagi. Tapi saya khawatir. Nah, itu loh Mas. Sebaiknya saya harus gimana? Nah, gimana tuh Dok? Datang ke UGD. Nah, itu karena apa? Sedikit ataupun banyak, kalau memang sudah waktunya untuk persalinan atau apa, bisa jadi itu tanda-tanda persalinan. Nah, tanda persalinan bukan hanya dilihat dari flek darah yang keluar itu banyak atau sedikit, tapi perlu dievaluasi juga pembukaannya berapa, kondisi janinnya bagaimana, detak jantung janinnya bagaimana. Karena kalau kita di rumah mana bisa kita ngecek detak jantung janin sendiri ya kan. Apalagi mungkin bagi mami-mami atau ayah bunda yang memang backgroundnya bukan dari medis ya kan, pasti ini kenapa, ini gimana, daripada ragu di rumah datang saja ke UGD. Kami siap 24 jam. Nah itu loh. Itu dia. Soalnya banyak pasien itu atau para merdos mungkin yang nonton ini, kalau sekiranya memang khawatir apapun itu kondisinya, entah itu anak, entah itu ibu, langsung saja langsung dibawa. Jangan ditunda gitu. Jangan ragu. Apalagi IGD kita berapa jam Mas? 24 jam. Nah, siap melayani para merdos sekalian. Oke. Tapi bukan sama dokter Kalina aja maksudnya. Bukan dokter Kalina yang 24 jam enggak. Betul, cuman beliau ada banyak kepala tadinya. Iya. Kepala UGD kita. Kebetulan. Oke. Dokter, tadi saya tertarik sama batuk pilek. Apalagi kan sekarang ini kita ngeliat musim pancaroba kelihatannya ya, peralihan Pancasila.
Hah? Gimana coba ya? Iya. Kok merepet Iya. jurang dia. Iya, Takut makanya. juga. Acara Mbak betul Mas. Lanjut aja. Lanjut ya. Jarang ya dokter. Nah, dokter sebenarnya batuk pilek ini kok saya bacakan kan sekarang mulai ada vaksin ya. Ya, Vaksin influenza. betul. Vaksin influenza ini jika anak sudah mendapatkan itu, vaksin itu, apakah nantinya itu mereka nggak akan bisa terkena flu tadi itu? Gitu. Ya, jadi fungsinya vaksin influenza kan sama ya Mas. Pada dasarnya semua vaksin itu kita menanamkan atau mengenalkan badan terhadap virus-virus. Karena vaksinnya influenza, virus yang dikenalkan itu virus influenza. Oke. Virus influenza sendiri itu ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta jenisnya. Virus influenza, karena kan banyak virus yang pasti bermutasi ya kan. Tapi sebagian besar itu memang sudah dikemas dalam vaksin influenza tersebut. Kalau memang vaksin virus yang sudah dikenalkan oleh badan, jadi sudah dimasukkan, ada kemungkinan dia pasti tidak akan bisa menyerang lagi. Jadi ibaratnya kalau kakak nih, sudah kenal nih sama jenis virus influenza, sudah pernah disuntik vaksin influenza. Dan ternyata ketemu nih sama virus itu. Karena badannya sudah kenal sama virus itu, ya kemungkinan itu tidak akan bisa terkena lagi. Tapi, kembali lagi, yang berjuta-juta jenisnya itu, kalau sekiranya vaksin tersebut ternyata belum dikenalkan, pasti bisa aja terkena influenza. Tapi, biasanya lebih jarang. Jadi, kalau yang biasanya katakan hampir dok tiap 2 bulan sekali batuk pilek, kalau divaksin bisa aja setahun itu cuma sekali. Betul. Atau bahkan nggak sama sekali. Gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah divaksin itu vaksin apapun ya, tidak akan terkena gitu dok ya. Iya, tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing. Vaksin apa tadi namanya? Influenza. Nah, kalau yang TikToker yang gini-gini itu apa Mas? Influenza itu? Influencer. Oh, influencer. Kenapa ya? Dari tadi lari-lari terus ya? Lari-lari terus ya? Kenapa dia yang mana Mas? Iya. Oke, Dok, ada pertanyaan lagi nih ngomongin tentang vaksin. Boleh nggak di IGD itu kita untuk wanita Dok ya, suntik vaksin serviks? Apakah harus ke dokter obgyn? Apakah dengan di IGD aja sudah bisa? Bisa dong. Vaksin apapun di IGD kita bisa. Bagi yang mau vaksin seperti tadi, itu bukan vaksin serviks ya Mas. Apa Dok? Itu pencegahan kanker serviks. Oke, nama ininya apa? Bukan vaksin. Vaksin pencegahan kanker serviks. Jadi serviks itu nama organ yang sehat, namanya organ tubuh. Vaksinnya. Iya, vaksin untuk mencegah kanker serviks. Iya. Jadi kalau Mas bilangnya vaksin serviks itu organ yang sehat. Iya, salah. Udah dibetulin sama dokter Karina. Ya, saya kan ini. Tapi intinya bisa dok ya. Bisa dok ya. Bisa. Itu ya, jadi bisa. Soalnya banyak tuh Mas keraguan para merdos itu yang tanya di kolom komentar itu Mas. Ada kan Mbak nanti ya, tanya di kolom komentar. Itu boleh nggak sih kita untuk vaksin apa itu Gardasil itu di IGD apakah harus ke dokter obgyn gitu ya. Nah, ini langsung dijawab dengan. Tapi apakah mungkin harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dokter? Nanti saat datang suntik vaksin itu. Saat datang ke UGD nanti biasanya pasti akan dilakukan konsultasi dulu kan. Jadi kita tanya dulu, kita anamnesa dulu biasanya. Pasien datang, dokter saya mau vaksin Gardasil. Gardasil, bukan serviks ya. Pasti kita tanya dulu. Sebelumnya sudah pernah? Oh belum dok, ini baru pertama kali saya mau vaksin. Bisa nggak ya? Nah nanti kita gali lagi kira-kira. Oh ini sudah menikah atau belum? Terus sudah punya anak atau belum? Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan atau bagaimana? Kalau memang memenuhi kriteria, ya bisa langsung divaksin saat itu juga. Nah, berarti kan bukan berarti langsung datang, langsung minta vaksin, disuntik gitu, enggak itu ya? Ya, kecuali kan bisa aja juga. Oh, gitu? Jadi kalau memang katakan, iya dok saya mau vaksin kanker serviks, katakan, saya sudah pernah dosis yang pertama kemarin, ini sekarang tinggal dosis yang kedua. Saya dosis pertama kemarin di Jakarta, katakannya. Tapi pasti kan mereka dikasih lembar
keterangan vaksin apa yang masuk itu biasanya mereka sudah punya datanya. Oh gitu. Jadi kita bisa langsung meneruskan, oh iya ini tinggal dosis kedua, kita masukkan langsung kayak gitu bisa. Vaksin Garuda itu kan kalau nggak salah ada yang harus diperiksa dulu sebelum vaksin itu, namanya kalau nggak salah apa ya Mas? Pap smear ya Dok ya? Nah, itu ditujukan untuk wanita yang gimana Dok? Sudah menikah atau belum menikah? Satu, pasti kita bilangnya untuk pasien-pasien yang sudah pernah berhubungan seksual lebih tepatnya. Oke. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah berhubungan seksual itu biasanya kita arahkan dulu untuk pemeriksaan pap smear. Pap smear. Oke. Dewasa muda zaman sekarang itu ada ya kemungkinan sudah pernah berhubungan seksual, tapi itu tetap harus jadi apa ya, data. Jadi biar nanti vaksin yang kita berikan itu hasilnya optimal. Perempuan di atas usia 30 tahun dan perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual paling tidak wajib melakukan pemeriksaan pap smear itu untuk kesehatan dirinya masing-masing. Kalau yang belum pernah melakukan tidak wajib Dok ya? Kalau belum pernah melakukan itu tidak diwajibkan. Tapi boleh? Nggak bisa. Nggak bisa Dok ya? Iya. Kalau misalnya nih Dok, dia belum menikah dan belum pernah melakukan hubungan, akhirnya dia suntik serviks itu tadi ya, kanker serviks itu yang pertama. Setelah itu beberapa bulan kemudian dia menikah dan melakukan hubungan intim tadi dan mau pingin vaksin yang kedua. Nah, itu harus melakukan itu dulu apa nggak usah, karena yang pertama kan nggak pakai itu Dok? Nah, nggak usah sih, biasanya kayak gitu nggak usah, tapi biar lebih tepatnya kalau memang seperti itu disarankan konsultasi lebih dalam sama dokter kandungan. Jadi itu kan ada pemeriksaan premarital ya kita menyebutnya. Orang yang merencanakan untuk suntik vaksin kemudian mau menikah itu tidak semerta-merta ini langsung tiba-tiba nikah, kan nggak mungkin kan. Jadi pasti ada perencanaan. Nah, biar lebih maksimal, biar lebih baik, aman juga untuk keduanya ya kan, mempelai laki-laki dan perempuan, monggo konsultasi lebih lanjut untuk ke dokter kandungan. Dokter kandungan bukan hanya untuk perempuan ya. Kalau premarital itu pasangan dua-duanya bisa didaftarkan untuk ke dokter kandungan untuk konsultasi lebih dalam. Berarti sama di USG Mas? Tidak harus USG dong. USG dong, itu tadi. Tadi aku mau tanya ini. Oh iya Dok, ini jadi cowok pun juga bisa ya periksa di dokter kandungan. Ya kita nyebutnya konsultasi. Premarital. Premarital itu tadi. Nah, premarital itu apa Mas? Apa malah? Jadi sebelum konsultasi, sebelum menikah, seperti itu, melakukan pernikah gitu loh. Oke Dokter. Sekarang tadi kan sudah bicara tentang tadi influenza, terus kanker serviks ya, pencegahan kanker serviks. Nah tadi kan di awal dokter ngobrol nih tentang demam, sampai ada kejang. Ini dia demam sampai kejang ini pada anak apalagi Dok, itu biasanya itu disebabkan oleh apa sih Dok? Apakah memang ada kelainan tertentu pada anak tersebut atau demamnya tinggi banget atau bagaimana sih sampai dia bisa sampai menimbulkan kejang gitu Dok? Biasanya demam, kenapa kok sampai kejangnya? Karena demamnya tinggi. Demamnya tinggi, tapi maaf Dokter, demam tinggi ini berapa? 39, 40 atau bagaimana? Tidak selalu Mas. Kita tidak bisa menyebutkan yang menyebabkan demam itu, yang menyebabkan kejang itu demamnya mulai dari berapa sampai berapa. Anak-anak kalau memang demamnya tinggi dan salah satu keluarganya mungkin ya ada yang punya riwayat kejang saat kecil, itu juga bisa beresiko. Makanya kita selalu mengantisipasi atau menyarankan kepada para pasien, kalau demamnya sudah naik harus langsung diberikan obat demam, jangan sampai demamnya terlalu tinggi karena itu beresiko. Beresikonya apa? Kejang itu karena apa? Ya demamnya karena terlalu tinggi. Karena demamnya terlalu tinggi, pembuluh darahnya cepat, pembuluh darahnya pecahnya di otak menyebabkan kejang, salah satunya itu. Berarti tidak bisa diukur misalnya harus 39, 40 kayak gitu, nggak selalu ya Dokter ya? Iya, ada yang 38 sudah kejang itu ya ada. Sebenarnya demam itu
nama penyakit atau suatu reaksi, Dok? Demam itu bukan penyakit, itu gejala yang timbul. Biasanya salah satu respon yang menyebabkan demam itu karena meningkatnya jumlah leukosit. Leukositnya banyak, biasanya demamnya lumayan tinggi. Leukosit itu muncul karena dia berusaha melawan bakteri atau virus yang masuk. Itu reaksi tubuh ya, Dok ya. Itu Kurang lebih reaksi begitu tubuh, ya. Justru iya. karena ada perlawanan dari Dalam tubuh. dalam tubuh itu makanya menyebabkan demam. Demam. Justru itu memang harus Iya. dikeluarkan gitu Iya, ya. betul. Itu adalah respon badan kita berusaha melawan bakteri atau virus yang masuk. Nah, itu dia. Mitos fakta. Mitos fakta. Suka nih kalau udah sampai di episode Oke, mitos fakta. mitos fakta. Oke, Merdos. Dokter, saat demam anak tidak boleh mandi. Apakah betul, Dokter? Mitos sudah betul. Mitos. Kenapa Berarti nggak boleh mandi? Boleh dong. Gatal-gatal nanti Mas kalau nggak mandi. Nanti naik, Dok. Nanti makin Demamnya, panas. iya, makin panas. Makanya kan diatur pakai minum obat. Gitu. Justru kalau lagi demam itu disarankan untuk dikompres. Nah, Dikompresnya pakai air hangat biasanya. Karena dikompres pakai air hangat nanti lama-lama akan turun suhu tubuhnya. Selain dikompres juga diberikan obat demam. Jadi, Mandinya berarti otomatis mandi air hangat juga. ya, Dok, kalau bisa mandi pakai air hangat. Kenapa? Emang mandi air dingin nggak boleh, Dok? Sebenarnya boleh. Tapi kalau badannya demam, diharapkan air yang kontak itu airnya hangat. Karena apa? Badan kita ini kan lagi panas tuh. Habis itu kena air hangat dari luar. Badan kita itu punya mekanisme mempertahankan diri, mekanisme kompensasi bilangnya kita nyebutnya. Kalau di dalam itu demam, panas dan di luar itu panas, badan itu akan punya efek untuk mendinginkan diri. Nanti lama-lama jadi responnya itu lebih cepat munculnya untuk dingin. mendinginkan tadi ya, Mendinginkan. menurunkan suhu Iya. tubuhnya yang panas tadi gitu, Dok ya. Nah, sama halnya kalau katakan nih contoh kita lagi di cuaca yang dingin, pasti kalau dipegang kok hangat ya. Ya, Itu mekanisme pertahanan diri kita. Jadi karena di lingkungan luarnya dingin, kita meningkatkan suhu yang ada di dalam. Tapi itu respon dari dalam diri sendiri. Jadi tidak bisa dikendalikan. jadi jawabannya adalah mitos. Jika kalau demam itu boleh aja mandi, nggak apa-apa. Boleh. Tapi pakai air hangat. Ada volumenya, Dok ya. Maksudnya hangatnya semana Hangat-hangat juga. kuku kayak gitu lah. Yang Bukan sedikit- panas loh ya. Bukan hot, bukan panas. Jangan. Mitos Pak. fakta lagi. Oke, Apa, Mas? Kalau anak kejang itu dikasih kopi ya kalau nggak salah, Mas ya. iya. Kalau nggak salah ya. biar nggak kejang. Biar nggak kejang. Mitos atau fakta? Dok? Itu, Dok. Mitos itu Mas. Mitos. Masih kecil sudah dikasih kopi. Apa dadak? Iya, pantesan berarti kamu nggak pernah kasih kopi itu begini ya, waktu Iya, kecil. iya, nggak nggak pernah. bisa ngopi Nggak ya. bisa begini. ngopi. Makanya ya, tapi saya nggak kencang. Iya, oke. Kita lanjut ya. Oke, Dok. Gimana, Dok? Mitos ya, Dok ya? Itu mitos. Oke, kenapa, Dok? Ya enggak ada ceritanya anak kecil masih bayi dikasih kopi ya kan. Nggak ada, Kasihan Pak. dong. Katanya kan dikasih sedikit aja, nggak apa-apa, kasih aja sedikit gitu. Nah, kopi itu kan pada dasarnya kopi itu kandungannya kan ya kafein ya. Iya. Terus fungsinya kafein apa ya? Mungkin biar melek gitu kali ya. Jadi nggak ada penelitiannya untuk bisa meredupkan atau Setahu menghilangkan. Kejang. Saya masih belum pernah menemukan penelitian. Oke, Oke, jadi mitos. artinya mitos. Terjawab Ya. nih, itu juga kebayang-bayang saya itu, Mas. Ya. Kebayang-bayang nih, masa anak saya mau aku ajak ngopi nih? Ngopi dulu Oke. yuk gitu. Mitos fakta lagi. Mitos fakta lagi. Oke, mitos fakta tadi udah dijawab sih. Tadi saya mau tanya, mitos faktanya kompresnya itu pakai air hangat apa air dingin, Dokter? Terus kenapa? Tadi udah dijawab bahwa ternyata kan menggunakan air hangat itu supaya respon tubuh kita biar lebih cepat untuk menurunkan ya, Dok ya. Oke, sekarang kita sudah selesai di mitos faktanya. Udah habis, selesai. ya udah habis. Berarti Udah habis. sesi pertanyaan dari Merdos. Enggak, jangan dong. Iya. Oke, Dokter. Demam tadi ya. Kita masih tetap bicara tentang demam. Iya. Demam itu penata laksanain tadi kan
segera diberikan obat penurun demam atau penurun panas. Nah, terus minum air yang banyak. Nah, itu korelasinya sebenarnya seperti apa sih, Dok? Demam itu bisa menurunkan cairan atau menurunkan kadar cairan yang ada di badan. Jadi semakin tinggi demam, cairan yang di badan itu otomatis akan berkurang juga. Makanya harus banyak minum air. Semakin banyak minum air, badan kita kan terhidrasi. Respon badannya juga bisa menurunkan demam jadinya. Nah, biasanya kalau demam, mungkin salah satu efeknya akan sering buang air kecil. Karena sering buang air kecil itu, metabolisme badan kan juga cepat kan. Karena sering buang air kecil ya karena suhunya juga demam. Makanya minumnya juga harus banyak. Jadi semakin banyak minum, semakin banyak cairan yang keluar, nanti semakin cepat turun juga suhunya. Itu hal yang normal sebenarnya ya, Dok ya. Iya. Karena kita minum yang banyak juga, akhirnya sering buang air kecil itu tadi. Iya. Itu salah satu juga efek untuk menurunkan panas ya, Dok ya. Iya. Oke. Untuk minumnya sendiri, Dok, apakah ada minuman khusus? Semua minuman boleh, air putih enggak apa-apa. Lebih baik air elektrolit ya enggak apa-apa. Oh, air bening. Iya, air bening. Air bening. Air putih susu. Iya betul. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, pokoknya Bayi minuman. mungkin boleh. ya yang lagi masih ASI lah itu tadi. Saya baru ingat lagi, Mas. Apa itu? Ngomongin tentang IGD tadi, UGD, kegawat darurat. Gawat darurat. Berarti kan pertolongan pertama. Betul nggak, Mas? Jadi mungkin ada tips atau dari dokter ya untuk pertolongan pertama, mungkin yang rumahnya jauh dari rumah sakit atau klinik atau apa ya, dari IGD. Untuk pertolongan pertama mungkin pas saat di rumah, dokter, apa yang harus dilakukan? Misalnya contohnya untuk anak kejang. Nah, untuk anak kejang mungkin ada pertolongan pertama yang ibu atau ayah lakukan saat di rumah untuk mengantisipasi anaknya pada waktu itu, mungkin pada itu sudah kejang, Dok. Gimana, Dok? Jadi pertama kali, kalau ini untuk penata laksanaan anak kejang ya. Kejang sendiri kan biasanya itu pasti ada penyebabnya. Pertama mungkin demamnya yang terlalu tinggi. Sebelum terjadi kejang, usahakan sering-sering dicek suhunya, dan kalau memang demam dikasih obat demam dulu. Makanya harus punya obat demam di rumah. Terus sudah dikasih obat demam sambil dikompres sama air hangat. Katakan ini sudah, tapi demamnya masih tidak turun, akhirnya kejang ya kan. Langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tempat yang biasa dikunjungi, enggak, tapi terdekat, karena untuk penata laksanaan segera. Jadi kalau memang contoh nih, kan memang pelanggan kita banyak ya dari jauh-jauh. Aku tak kemer aja, bukan berarti gimana, tapi kalau bisa datang ke rumah sakit terdekat biar bisa ditangani secepatnya. Kalau tidak punya obat kejang di rumah. Kalau seandainya punya obat kejang di rumah, banyak Bu sediaannya. Jadi ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Jadi obatnya itu bisa dimasukkan lewat dubur biasanya. Kalau kejang, langsung dimasukkan obat itu lewat duburnya. Terus sambil dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu nggak apa-apa, Dok? Itu dilakukan oleh harus tenaga medis atau enggak? Harus ya? tenaga medis. Biasanya kalau memang ada keluhan seperti itu kan biasanya sudah ada riwayat sebelumnya, pernah. Jadi orang-orang yang punya obat itu biasanya, oh iya, aku tak sedia obat ini, jaga-jaga kalau seandainya ada kondisi kejang. Itu boleh dimasukkan sama orang tua atas apa ya, persetujuan dari dokternya biasanya. Jadi sebelumnya. Konsultasi dulu ke dokter, terus dokternya, iya Bu, nanti dikasih tahu sama dokter cara memberikannya bagaimana. Jadi nanti kalau anaknya kejang, langsung ambil obat ini, langsung dimasukkan lewat dubur. Itu rahasia memang cepat, Dok, ya? Iya. Nah, untuk memastikan dosisnya berapa, konsultasikan ke dokter yang Oke, Dok, berarti masih melanjutkan pertanyaan ini Mas Effendi nih. Jadi untuk kejang tata laksananya. Betul nggak sih waktu anak kejang ya, ini misalnya kejadian di rumah nih gitu loh, dan agak ya di rumah, kalau di rumah kan berarti kan otomatis dia kejadian di situ, itu bener nggak? Jangan sampai nih lidahnya harus dipegangin, lidahnya harus kayak gitu. Apakah itu betul, Dok? Iya betul, karena kalau kejang otomatis badannya itu akan efeknya kayak menggigit iya, kaku iya, matanya mendel iya. Jadi pertama jauhkan dari barang-barang yang berbahaya, terus usahakan lihat
posisi lidahnya jangan sampai tergigit. Karena kalau lidahnya tergigit itu bahaya, itu bisa terjadi robekan dan yang lain. Kalau sekiranya pas tangan jarinya dia lagi dimasukkan, jarinya kegigit, itu bisa patah dan yang lain kan Mas. Kalau seandainya pas posisi di sekitarnya itu ada barang berbahaya, kan bisa aja melukai. Jadi pertama kali itu tadi kalau memang sudah terjadi kejang, bebaskan dari area yang berbahaya, terus lihat posisi lidahnya bagaimana sambil dimiringkan ke kiri. Karena apa miring ke kiri? Biar kalau kiri atau kanan boleh, pokoknya dimiringkan. Habis itu nanti biar kalau seandainya ada cairan atau apa itu tidak menyumbat saluran nafasnya. Berarti bukan terlentang gitu ya, dimiringkan ya? Iya, kalau bisa dimiringkan atau ya kalau pas posisinya perlu dipegangin juga gitu enggak ya? Berarti benar-benar intinya tetap bisa dipegangi tapi diamankan. Jadi jangan sampai dia itu katakannya dibiarin aja terus nanti kena apa kan bahaya. Jadi diamankan, dilihat lidahnya, kalau bisa diganjel sama sesuatu yang tidak keras ya. Karena ada beberapa kayak dikasih sendok, sendok itu kan keras toh. Kalau sendok dimasukkan ke mulut, terus gigitannya kuat atau apa, takutnya nanti patah giginya. Jadi usahakan sesuatu yang tidak terlalu keras dan tidak melukai lah intinya. Gitu. Berarti setelah reda kejangnya, berarti segera dibawa ke rumah sakit terdekat ya dokter ya. Terdekat kalau bisa terdekat karena biar dilakukan evaluasi. Betul. Meskipun takutnya, itu sudah selesai kejangnya dok ya. Takutnya ada kejang lagi kan. Betul sekali. Jadi jangan udah selesai nggak apa-apa udah saya kayak gitu bukan dok ya. Jadi harus langsung dibawa langsung dikonsultasikan. Karena memang perlu evaluasi juga dok ya. Iya dokter. Ngapunten, tadi kan sempat dokter mengatakan bahwa jikalau ada anak ini orang tuanya punya riwayat kejang, apakah itu menurun maksudnya dengan ke anaknya? Kalau dibilang menurun itu bukan menurun, tapi biasanya orang tuanya kalau ada riwayat kejang saat kecil, anaknya beresiko. Resikonya tinggi. Kalau bukan orang tuanya dok, tapi pamannya. Ya itu tadi, berarti kan itu termasuk komplikasi dari demam. Masih masuk keluarga nggak dok? Maksudnya ya, karena ada genre keluarga enggak dok ya? Cuman di orang tua saja dok ya? Jadi kan itu tadi bukan berarti kalau orang tuanya ada riwayat kejang pasti kejang, belum tentu, tapi tetap beresiko. Makanya yang perlu diwaspadai dari kejang demam itu adalah kalau sekiranya demamnya tinggi, ya langsung dikasih obat demam biar tidak sampai terlalu tinggi. Sudah dikasih obat demam turun, habis itu ternyata naik lagi. Ya kan nggak ada yang tahu kan Mas, biasanya kalau kayak gitu. Makanya sering-sering dicek suhunya. Usahakan kalau memang masih demam setelah 4 jam diberikan pengulangan obat. Sambil minumnya diperbanyak, terus dibantu sama kompres itu tadi. Makanya kalau penata laksanaannya benar, demam dilakukan penata laksanaan dengan benar, insya Allah tidak sampai terjadi ke kejang demam. Siap. Tapi kembali lagi, kejang tidak harus dari demam ya. Kalau memang dari sebelumnya dia memang sudah punya riwayat atau punya penyakit mengarah ke epilepsi, katakan, ya itu tetap bisa kejang. Meskipun nggak demam, tiba-tiba apa, kejang bisa. Berbeda lagi dok ya. Tapi cuman intinya kejang itu bukan berarti karena demam juga dok ya. Cuman banyak kalau hal juga yang bisa menyebabkan. Cuman kalau demam biar tidak ada kejang, demamnya itu harus tadi yang dokter sampaikan tadi, penataan ininya harus benar Mas itu. Itu ilmu banget sih Mas buat saya Mas. Betul sekali. Termasuk buat Mas Angga dan Mbak Lantika dan para medis sekalian. Sebentar lagi kan dia. Mbak Lantika. Iya. Maunya dia kayak Lukamaya. Oke. Oke dokter, terima kasih ini kita sudah ya. Udah ternyata. Betul sekali. Nggak kerasa banget loh. Padat sekali informasinya. Kita bicara demam, kita bicara ada kejang, kita tadi bicara apa lagi tadi? Influencer. Influenza Mas. Ya, influencer lagi. Kita bicara vaksin juga ya kan. Dokter, monggo silakan sarannya untuk pesan
para merdos yang sedang menyaksikan Medspace kita kali ini. Silakan dokter. Jadi kembali lagi, namanya UGD itu boleh untuk semua kalangan, semua pasien seperti apapun. Jika memang Anda sekalian membutuhkan pelayanan dari dokter, boleh datang ke UGD rumah sakit kami. Tidak hanya penyakit-penyakit khusus ibu dan anak, tentunya semua kondisi apapun bisa dilakukan penata laksanaan. Dan untuk bunda-bunda yang masih punya anak-anak kecil, usianya di bawah 6 tahun, harus tetap punya persediaan obat demam di rumah. Jadi kalau seandainya anak demam, penata laksanaan utamanya dikasih obat demam. Oke dokter, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali. Ya dokter, baik kita langsung aja ya Merdos, kita closing. Saya Angga. Saya Fendi. Sampai jumpa di Medspace berikutnya. Dadah.